Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil annabiyyi wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Muhajirin untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Berdiri saya di sini, saya selaku perwakilan dari Masjid Al-Muhajirin ingin memberikan informasi tentang khotib dan imam sholat tarawih pada malam hari ini. Khotib dan imam sholat tarawih pada malam hari ini dipimpin oleh Dr. Andes Haji Yon Sugiono MPD dan imam dipimpin oleh Ustadz Lalu Khairul Anam. Sekian dari informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di bawah, disilakan untuk mencari tempat yang paling nyaman. Mudah-mudahan dengan kenyamanan posisi bapak-bapak dan ibu akan muncul rasa keikhlasan dan kesabaran untuk menunggu sampai sholat tarawih berjamaah dimulai untuk kami menyampaikan kultumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama dan yang utama, mari sama-sama kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk kita semua yang alhamdulillah masih dipelihara semangat untuk menjalani hari-hari Ramadan, masih dipelihara konsistensi keimanan kita untuk senantiasa hadir ke dalam masjid, karena hadir sholat di dalam masjid merupakan sebuah keutamaan yang tidak semua orang punya kesempatan kalau Allah tidak menghendaki dan memelihara semangat itu. Oleh karena itu maka kesyukuran ini sangat penting untuk senantiasa kita sampaikan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada teladan agung junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke syukur yang tadi sudah kami sampaikan, syukur-syukur berikutnya. Tak terasa kalau kita menjalani ibadah puasa ini dengan iman dan ikhlas yang ujungnya Allah janjikan sebagai pribadi-pribadi yang takwa, ternyata hari ini sudah kita lewati hari yang ke-17. Ketika kita tidak ikhlas, terpaksa menjalani puasa ini, barangkali kok lama sekali puasa itu terjadi. Tapi karena keikhlasan kita menjalani ini atas dasar iman, maka 17 hari itu seolah-olah baru kemarin. Dengan 17 hari ini berarti etapa pertama di mana
Secara umum kita mengetahui bahwa masa-masa diturunkannya rahmat pada 10 hari Ramadan pertama sudah kita lalui. Harapan berikutnya sebagaimana doa kita 3 bulan yang lalu disampaikan ke bulan Ramadan, alhamdulillah kita berharap di 10 hari kedua ini adalah masa-masa ampunan maghfirah pada kita semua. Karena ampunan itulah menjadi satu-satunya andalan kita untuk mendapatkan di akhirat nanti kita dilebur dari segala dosa-dosa yang mungkin kita buat. Sekaligus kita juga berharap untuk umur kita sampai pada penghujung 10 hari ketiga di mana itqu minan nar, kita akan diampunkan dari api neraka. Hadirin sidang jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al Muhajirin, mengapresiasi dan menghargai ikhtiar dari pengurus masjid yang sudah menata sedemikian rupa, termasuk pada materi-materi kultum, tarawih maupun salat subuh. Atas dasar itu saya mencoba untuk sedikit menyampaikan tema yang disampaikan oleh pengurus masjid. Bagaimana tentang tarbiyatul akhlak melalui ibadah puasa. Jadi bagaimana pendidikan akhlak yang bisa kita gali, yang bisa kita ambil, yang kita bisa terapkan melalui ibadah puasa. Tentu ketika bicara soal akhlak, kemudian soal ibadah puasa, ini 2 kata kunci yang mungkin nanti bisa disampaikan secara garis besar. Yang pertama tentang akhlak secara keseluruhan, yang kedua nanti kaitannya dengan Ramadan itu sendiri. Satu sisi kita bisa menyampaikan bahwa Islam memang merupakan akhlak yang merupakan suatu ajaran budi pekerti luhur yang dalam Islam senantiasa ditradisikan dalam seluruh nilai-nilai ajaran agamanya. Jadi hampir seluruh perilaku-perilaku peribadahan kita sesungguhnya diframe oleh sebuah akhlak, adab, dan lain sebagainya. Ramadan sendiri adalah satu di antara 12 bulan yang syarat dengan nilai-nilai tarbiyatul akhlak. Syarat dengan nilai-nilai akhlak yang diajarkan di dalamnya. Ramadan yang diperingati oleh seluruh muslimin sedunia yang ditandai dengan ibadah puasa di dalamnya, selalu memberikan pemantapan tentang akhlak di dalamnya, pemantapan tentang budi pekerti yang luhur, yang dalam istilah Islam itu ya disebut dengan akhlak itu sendiri. Ramadan sebagai bulan yang suci tentu menjadi momen terbaik, menjadi simpul strategis untuk bagaimana setiap kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagaimana disebut dalam undangan Ramadan ini, untuk bagaimana kita membiasakan lewat Ramadan ini untuk selalu berperilaku baik, berakhlak yang baik. Dengan kata lain, puasa yang kita lakukan ini akan menjadikan kita semua memiliki akhlak yang mulia. Jadi jika kita benar-benar melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan hal-hal yang terkait di dalamnya, sudah menjamin bahwa kita akan bisa menampilkan pribadi-pribadi dengan akhlak yang baik. Ketika kita sedang berpuasa tapi yang kita tampilkan adalah perilaku-perilaku atau akhlak-akhlak yang tidak baik, bisa dikatakan bahwa puasanya bisa dikatakan belum sempurna, masih dipertanyakan. Barangkali puasanya hanya sekedar memenuhi kewajiban yang bisa jadi yang didapatkan hanya lapar dan haus. Sebagaimana pernah kita sampaikan, termasuk ke dalam orang-orang yang merugi di dalam puasanya.
Akhlak bukan hal asing. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, akhlak mempunyai peranan yang sangat penting. Bahkan hakikat kemanusiaan kita itu sebenarnya terletak pada akhlaknya. Orang yang pandai kalau tidak dilengkapi dengan akhlak yang baik, barangkali kepandaiannya tidak menjadi sempurna. Orang yang kaya, orang yang ganteng dan sebagainya, nilai yang utama itu adalah pada akhlaknya. Kita dari tadi bicara soal akhlak. Dalam bahasa lain sering juga dikatakan bahwa akhlak ini mungkin bisa berarti juga dengan kelakuan, budi pekerti, bisa tabiat, perangai atau kebiasaan. Bahkan kata akhlak banyak diungkap dalam dalil-dalil Al-Quran maupun hadis. Di antara misalnya hadis Nabi yang sangat populer, yang menyitir tentang akhlak, yang sering dihafal oleh banyak orang, diantaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Malik bahwa disampaikan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ini kan sangat-sangat populer, bahwa sesungguhnya aku Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak yang menjadi kata kunci. Bahkan kata akhlak yang bisa berarti juga karakter, budi pekerti dan lain sebagainya, dalam dunia pendidikan sering dijadikan sebagai menu andalan untuk meramu, mengolah jualan-jualan pendidikannya dengan akhlak sebagai hal yang ditawarkan kepada masyarakat. Sehingga kata akhlak selalu terselip dalam setiap penyusunan visi sebuah sekolah pendidikan. Tagline sebuah sekolah tidak jarang akan menyelipkan satu diantaranya adalah kata akhlak. Selain mungkin kata-kata yang lain, karakter, modern, inklusif dan lain sebagainya. Tapi akhlak menjadi satu yang tidak bisa ditinggalkan. Karena akhlak ini begitu penting kedudukannya, sehingga pendidikan akhlak itu adalah pendidikan yang tidak bisa digantikan oleh canggihnya kemajuan teknologi. Kita mengamati sudah hampir 17 bulan akibat pandemi COVID-19, sekolah dipaksa untuk dilakukan dari rumah, pendidikan jarak jauh lewat media, Zoom dan lain sebagainya. Tapi ada satu sisi yang tidak bisa tergantikan, bagaimana kita menguatkan pendidikan akhlak kepada anak-anak. Ini menjadi penting karena akhlak itu memang perlu keteladanan, butuh pembiasaan dan lain sebagainya. Jadi belakangan banyak kekhawatiran ketika proses pendidikan berjalan cukup lama dengan menggunakan proses pendidikan jarak jauh. Ada sisi-sisi tertentu, salah satunya adalah akhlak yang menjadi sangat kering dan kurang untuk ditanamkan kepada anak-anak. Pentingnya akhlak ini selain sabda Rasulullah SAW yang tadi disampaikan, kalau kita melihat pada dalil Al-Quran di antaranya dalam surat Al-Qalam ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala hulukin adim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad itu berada di atas budi pekerti yang luhur. Kemudian dalam hal yang lebih luas lagi terkait dengan ini, dalam riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah juga diungkap bahwa taqwallahi wa husnul huluki. Bertakwalah kepada Allah
dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Di hadis lain juga disampaikan oleh hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dalam berbagai macam hadis selalu disampaikan akhlak, sehingga surat Al-Ahzab ayat 21 selalu disitir oleh setiap para pendakwah, guru, pendidik dan lain sebagainya sebagai toladan yang paling agung. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik. Jadi bapak-bapak dan ibu serta hadirin sekalian, pentingnya akhlak ini harus menjadi perhatian bagi kita, apalagi di saat-saat pengaruh globalisasi saat ini sudah sebegitu deras. Dekadensi moral, akhlak generasi penerus kita sudah mulai diruntuhkan oleh kemajuan teknologi. Dalam pengertian yang lebih luas, sesungguhnya bahwa akhlak itu juga mencakup beberapa aspek, diantaranya bagaimana akhlak kita kepada Allah. Dalam setiap peribadatan yang sifatnya mahdha kepada Allah juga harus dilakukan dengan akhlak, adab, dan ketika itu dijalankan maka kita insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang terbimbing ke arah kesempurnaan pribadi kita. Akhlak kita sebagai muslim, sebagai orang beriman yang dipanggil menurut surat Al-Baqarah ayat 183, orang beriman untuk menjalankan ibadah puasa agar bertakwa. Adab yang terbaik, kita harusnya memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Cuman kan kadang-kadang banyak yang terlena. Ramadan rame di awal, tengah mulai agak sepi, ke belakang semakin sepi, tapi sekaligus maju barisan softnya. Wajar, sesuatu kebaikan memang banyak sekali tantangannya, dan hal seperti ini sering orang mengibaratkan dalam Ramadan itu ibarat sebuah turnamen. Tidak mungkin seluruh peserta turnamen itu akan masuk ke babak final semuanya. Mungkin ada yang sudah gugur di babak penyisihan, gugur di babak seperdelapan final, seperempat final, dan hanya sebagian saja yang masuk ke babak final. Mudah-mudahan Masjid Al-Muhajirin jamaahnya senantiasa Allah pelihara dengan konsisten untuk berakhlak terhadap Ramadan ini, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa kita memaksimalkan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Sedikit kaitannya tarbiyatul akhlak itu melalui bulan Ramadan. Secara sederhana mungkin bisa disampaikan bahwa bersabar untuk tidak makan dan minum dalam melakukan ibadah puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sabar itu sendiri sudah merupakan akhlak. Tidak berkata buruk, tidak berkata kotor, tidak berkata yang menyakiti orang lain selama bulan puasa juga akhlak. Bukan berarti di luar bulan puasa silakan. Menahan diri dari segala hal yang dapat mengganggu atau membatalkan nilai-nilai puasa, jelas itu adalah akhlak yang mulia yang harus kita lakukan. Jadi akhlak yang baik seharusnya muncul dari jiwa-jiwa bersih akibat nilai-nilai puasa yang benar-benar meresap ke dalam diri kita. Sadar betul bahwa kedudukan Ramadan puasa ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sehingga kita bisa memanfaatkan secara totalitas
sehingga jiwa-jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang bersih, sehingga jiwa-jiwa yang bersih itulah cerminan dari sebuah akhlak yang harus kita perjuangkan. Kenapa? Karena dalam puasa itu sendiri bukan sekedar meninggalkan makan dan minum, berhubungan suami istri di siang hari, tetapi juga menjaga segala macam hal yang bisa membatalkan puasa. Lidah menjadi satu hal yang kadang-kadang sering tidak terkontrol untuk tidak berbicara yang berakhlak. Bukan hanya lidah dari segi ucapan, tapi bagaimana kita menahan anggota tubuh yang lain dari perbuatan-perbuatan dosa, seperti menjaga tangan untuk tidak berbuat hal-hal yang bisa membatalkan nilai-nilai puasa, bagaimana menjaga kaki, bagaimana menjaga panca-panca indera kita untuk betul-betul difungsikan, dikendalikan pada hal-hal yang baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di bawah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak mempunyai kedudukan yang tinggi dan hakikat kemanusiaan kita secara sederhana bisa kita lihat pada akhlak yang ditampilkan oleh seseorang itu. Demikian puasa yang dilaksanakan oleh orang yang beriman selama sebulan penuh insya Allah nanti merupakan sebuah latihan untuk menempa dan mendidik manusia, pribadi-pribadi kita menjadi orang yang berakhlak mulia, berperangai santun dan rendah hati, budi pekerti halus, jujur, amanah, serta istiqomah dalam beribadah. Yang terakhir, idealnya penanaman akhlak itu harus dimulai sejak dini, di mana anak-anak kita masih sangat belia, kecil dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi sungguh kadang-kadang sangat ironis. Idealnya di masjid ini akan dipenuhi oleh lebih banyak anak daripada orang tua. Karena rata-rata orang tuanya satu, bapak-bapaknya bisa jadi anak-anaknya lebih dari 1, 2, 3 atau 4. Kalau kita masing-masing bisa membimbing anaknya untuk menanamkan akhlak sejak kecil, bagaimana ibadahnya dan lain sebagainya, harusnya masjid ini penuh dengan anak-anak, orang tua ada di antara anak-anak. Tapi yang terjadi bisa dihitung dengan jari. Anak-anak kita sekarang ada di mana posisinya? Bisa jadi harusnya waktu-waktu tarawih, tapi anak-anak kita mungkin di rumah sedang main HP, main game dan lain sebagainya. Ini sebagai otokritik buat kita sebagai orang tua. Sadarlah bahwa pendidikan akhlak itu perlu dibina, perlu ditanamkan sejak anak-anak masih kecil, supaya besar nanti, dewasa nanti betul-betul anak-anak yang akan berperi kehidupan dibungkus, di frame dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sedikit bisa memberikan inspirasi dan menggugah hati kita untuk mawas diri kita bahwa ternyata kita masih punya banyak kelemahan di dalam rangka membina akhlak-akhlak putra-putri kita yang secara kasat mata bisa dilihat Ramadan ini hanya diramaikan oleh orang-orang dewasa, sementara anak-anaknya ada di mana-mana kadang-kadang, dan seolah-olah kita tidak berdaya untuk mengarahkan anak hadir ke masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi bagi kita. Syukur ada kesempatan-kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan Ramadan ini, bisa mengajak putra putri kita mungkin bisa hadir ke masjid dan lain sebagainya, sebagai bentuk dari kepedulian kita pentingnya menanamkan akhlak pada putra putri kita sejak dini. Ini barangkali mohon maaf apabila terlalu lama, karena memang ada hal-hal yang saya pikir sangat penting untuk disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Hal-hal yang baik dan benar itu datangnya dari Allah. Ketika ada kesilapan dan kekeliruan, murni pribadi, kelemahan dan kekurangan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.